biarlah Kementerian Agama ngurusi seluruh agama secara lebih total. Ini kita bisa usulkan seluruh pendidikan kita ini menjadi satu kementerian. Kemudian 61 rekening KIP kuliah yang tidak tersalurkan 402.600.000 dan beberapa catatan lain, termasuk duplikasi antara Kemendikbud dengan Kemenak terkait dengan PIP dan KIP. Dari beberapa catatan itu saya mohon izin di forum ini, mungkin ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintahan baru yang nanti akan kita mulai. Belum Pak, belum memberikan yaitu soal rekonsiliasi data, ya Pak Ketua, antara EMIS dan Dapodik mendesak untuk kita lakukan. Kalau itu toh sudah berulang kali kita sampaikan di forum ini, tidak juga bisa berhasil. Saya kira Komisi 8 ini perlu ide baru Pak. Biarlah Kementerian Agama ngurusi seluruh agama secara lebih total dengan anggaran yang bisa kita berikan, tidak seperti sekarang. Kementerian Agama 85% anggarannya adalah untuk pendidikan, yang 15% baru kemudian untuk urusan agama. Kalau menurut saya, mungkin dalam forum ini kita bisa usulkan kepada Pak Ketua dan Pak Aceh, pemilik yang baru, bagaimana kalau kemudian seluruh pendidikan kita ini dan Pak Wahid untuk bisa menjadi satu kementerian, sehingga apa? Kesenjangan antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan dari bawah Kemendikbud tidak terjadi kesenjangan. Yang kedua, bicara Pak PIP KIP yang semoga tidak hilang karena makan gratis setiap hari, itu akan bisa lebih baik pelaksanaannya, termasuk soal tunjangan-tunjangan guru tadi. Bagaimana mungkin kita bisa kemudian menyampaikan ini ada double, ada penerimaan double dari Kemendikbud maupun Kemenak, sementara banyak yang lain yang tidak terima. Anggarannya mungkin tetap Kemenak 70 triliun, tapi itu ngurusi agama kabeh. Bagaimana persoalan-persoalan bisa diselesaikan, moderasi beragama bisa kita selesaikan, fasilitas keagamaan semua bisa kita berikan. Tetapi kita perlu memikirkan bagaimana kondisi pendidikan yang di bawah Kemenak ini, meskipun akan ada kekhususan. Jadi saya berbicara dari sisi begitu banyaknya temuan, baik itu KIP, PIP, bantuan untuk perguruan tinggi, lalu tunjangan untuk guru dan yang lain sebagainya. Saya kira demikian Pak, koreksi dari kami. Tetapi mungkin karena ini juga ada yang belum kembali ke kas negara, ada yang sudah, tetapi menurut saya sampai terjadi duplikasi, sampai ada pondok pesantren tidak mau melakukan pencairan karena tidak seluruh anak didiknya dapat, itu juga menjadi persoalan khusus. Kemudian meminta supaya pondok pesantren yang mencairkan, ya saya tahu itu nggak bisa sekarang, karena sekarang pencairan harus didampingi orang tua. Yang jadi kendala kan pondok pesantren, kalau orang tua belum tentu bisa. Pondok pesantrennya ada di situ, orang tuanya ada di mana. Nah ini juga perlu ada lobby-lobby untuk kemudian bisa mencairkan. Tetapi intinya Pak, kita perlu memikirkan pertama yang harus segera dilakukan adalah rekonsiliasi data antara EMIS dengan Dapodik. Kemudian yang kedua adalah pemikiran kita untuk menjadikan pendidikan kita di dalam satu kementerian, sehingga tidak ada kesenjangan dan akan ada perbaikan-perbaikan yang lebih baik mendatang. Demikian, matur nuwun. Ya, setuju Bu. Saya kira perlu ada Kementerian Pendidikan Agama ya. Ya karena memang gini, judul kementerian itu kan pasti berpengaruh kepada programnya, orientasi programnya. Kementerian Agama tentu orientasi programnya kan terkait masalah kehidupan beragama. Cuma kan masalahnya juga di situ ada pendidikan agama dan yang menyerap anggaran hampir sama besarnya, 50-50 gitu kan. Jadi bukan 85-15 Bu. Saya kira saya waktu penyerahan DIPA saya ikuti itu. Tidak salah untuk Dirjen Pendidik kan 35 triliun ya, tidak salah anggarannya itu.
Jadi tapi memang nggak mudah. Kalau memang mau meletakkan pendidikan agama ini minimal mendekati dengan proporsi anggaran Kementerian Pendidikan, ya memang harus ada upaya yang agak radikal, revolusioner untuk merubah itu. Dan sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah pernah ada yang mengusulkan. Kalau tidak salah almarhum mantan rektor UIN Jakarta ya, Pak Sumardi Asra, itu sudah pernah mengusulkan agar Kementerian Agama ini memisahkan diri dengan ada lembaga pendidikan agama ini dilebur aja ke Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi di Kementerian Pendidikan Nasional itu ada khusus dirjen yang membidangi lembaga pendidikan keagamaan agar mereka mendapatkan anggaran yang cukup besar. Tapi itu kan terjadi penolakan dari para pendiri dan pelaku lembaga-lembaga pendidikan agama. Kenapa? Karena 90% lembaga pendidikan agama ini kan dibangun oleh swasta, masyarakat, bukan dari pemerintah. Nah, itu masalahnya itu waktu sampai hari ini nggak terrealisasi. Daripada prinsipnya kita setuju masalah anggaran ini. Masalah anggaran ini saya kira minimal ya, kan gini Pak, 74 triliun, tapi itu kan membiayai seluruh Indonesia gitu kan. Dan sama sekali nggak ada dana alokasi khusus untuk daerah. Beda kalau di Kementerian Pendidikan Nasional kan ada alokasi khusus untuk daerah. Nah ini kan juga ada ketidakadilan, kecuali untuk beberapa kabupaten tertentu berani mereka menyiapkan hibah Bu. Itu kebijakan pemerintah daerahnya dengan mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah, bahwa lembaga pendidikan keagamaan madrasah itu juga adalah lembaga pendidikan sehingga berhak mendapatkan dana alokasi khusus. Tapi untuk beberapa kabupaten kota yang berani. Tapi secara umum nggak ada yang berani Bu. Dan bahkan menjadikan alasan untuk tidak mengeluarkan anggaran untuk pembinaan pendidikan agama. Oh nggak ada payung hukumnya itu Pak, kami nggak berani. Memang nggak mau dia. Kalau dia mau kan bisa kasih melalui dana hibah atau dana bantuan keuangan kalau dia mau. Nah itulah untuk sementara nasib lembaga pendidikan keagamaan kita. Tapi ini nggak ada kaitannya Bu, pemerintah lama dan baru. Mudah-mudahan saya kira berkesinambungan. Komisi 8 dari dulu saya kira sama aja ya Pak Aceh udah 7 tahun. Pak Aceh ini kan pernah lama pernah baru, dan pemerintahan lama dan pemerintahan baru Pak Aceh ya berkelanjutan gitu kan. Kalau saya kan cuma penonton Pak. Yang pemilik negara ini kiri kanan saya ini kalau kita, dan di depan. Soalnya saya kira demikian Bu, setuju Bu Besti? Setuju kita perjuangkan ini anggaran untuk Kementerian Agama. Dan saya Pak, agak apresiasi ke beliau Pak, karena beliau dari dulu menteriak ini untuk anggaran Kementerian Agama Ibu Esti ini. Saya setuju, saya apresiasi kepada beliau.